Meraih emas di cabang sepak bola pada SEA Games 1987 di Jakarta merupakan peristiwa yang amat menggembirakan, yang tak mudah dilupakan dunia sepak bola tanah air. Saat itu, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan sejak keikutsertaan Indonesia dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun 1977. Sebelum timnas sepak bola Indonesia berlaga di SEA Games, biaya sebesar lebih dari $500 miliar digelontorkan PSSI. Biaya sebesar itu digunakan untuk pemusatan latihan, pengiriman tim untuk berlatih di Brasil, dan pengiriman tim ke Jepang dan Singapura mengikuti pertandingan pra-olimpiade. Perjalanan yang ditempuh PSSI selama 2 tahun persiapan ke SEA Games tak berjalan mulus. Mulai dari penunjukan manajer tim, pelatih, pemilihan pemain, dan perombakan pemain setelah kesebelasan nasional berhasil meraih sukses di Asian Games Seoul, Korea. Ketika PSSI mempersiapkan tim untuk SEA Games, beberapa pemain tim Asian Games dicoret. Nama-nama mereka yang dicoret antara lain Adolf Kabo, Yonas Sawor, Zulkarnain Lubis, Sumardi, dan Berti Tutua Rima karena dinilai kondisi mereka sudah menurun. Peristiwa tragis pun menimpa PSSI. 5 pemain nasional tim pra-olimpiade diskors karena diduga terlibat kasus suap dalam pertandingan pra-olimpiade melawan Singapura. Dalam laga itu, Indonesia yang di atas kertas bisa menang, malah ditekuk Singapura dengan skor 2-0. Timnas Indonesia di SEA Games 1987 dilatih Berce Matupelwa. Sebelumnya, ia adalah asisten pelatih Sinyo Aliando. Rangka timnas Indonesia SEA Games sudah dibentuk Sinyo. Sinyo yang menjadi pelatih merangkap manajer, menyisipi sejumlah pemain baru dan para pemain perserikatan. Namun, sayangnya tim ini gagal dalam turnamen Piala Kemerdekaan 1986. Lalu, saat Berce melatih timnas, ia menambah para pemain PSIS Semarang seperti Budi Wahyono, Ribut Waidi, Ahmad Muharyah, dan Saiful Amri. Hasilnya bukan main. Tim ini mampu lolos semifinal Asian Games di Seoul, Korea pada 1986 dan juara Piala Kemerdekaan 1987, mengalahkan Aljazair di final. Di babak penyisihan grup, Indonesia tergabung dengan Brunei dan Thailand. Pada 12 September 1987, Indonesia berhasil mengalahkan Brunei dengan skor 2-0 di Stadion Utama Senayan. Namun, 2 hari berselang, Indonesia hanya bermain imbang melawan Thailand 0-0. Di semifinal SEA Games 1987, Indonesia membantai Burma yang kini berganti nama menjadi Myanmar dengan skor 4-1. Sementara Thailand kalah dari Malaysia 2-0. Di partai puncak, Indonesia bertemu musuh bebuyutan Malaysia. Pertandingan final berlangsung ketat. Skor 0-0 hingga peluit dibunyikan. Babak perpanjangan waktu terpaksa dilakukan untuk mencari pemenang. Baru 1 menit babak perpanjangan waktu berlangsung, Ribut Waidi yang berposisi sayap kanan melesat bak anak panah di sisi kiri pertahanan Malaysia. Ia menerima umpan terobosan ke kotak penalti dari Heri Kiswanto. Setelah mengontrol bola sejenak, Ribut melepaskan tembakan menyusur tanah dengan kaki kanan ke pojok kiri gawang Malaysia yang dijaga kiper Raini Jamil. Ribut berhasil membawa Indonesia unggul 1-0. Stadion Utama Senayan seperti hendak roboh. Sorak-sorai sekitar 100.000 penonton menyambut gol kemenangan itu bergemuruh. Sehingga walaupun hakim garis mengangkat bendera menyatakan offside Budi Wahyono tadi, tetapi wasit menyatakan tendangan bebas untuk Indonesia akibat pelanggaran tadi.
Eri Keswanto sekarang, panterobosan pada Seri Rangkuti maksudnya. Namun kandas. Marsuki Nyamat. Dikejar oleh Ribut Paidi. Satu umpan terobosan yang balik dengan cepat sekali tadi. Dikejar oleh Ribut Paidi. Dan wasit pun telah meniup peluit panjang. Betapa gembiranya saudara-saudara pemain dan para penonton di Stadion Utama Senayan Jakarta ini. Maka menjadi lengkaplah gelar juara umum yang kita raih dengan mendapatkan emas pertama dalam cabang olahraga sepak bola sepanjang sejarah SEA Games sejak SEA Games 1977. Gol Ribut membawa Indonesia menjadi juara sepak bola SEA Games ke-14. Presiden Soeharto dan Ibu Tien mengirim karangan bunga dan ucapan selamat kepada seluruh pemain, ofisial, serta pengurus PSSI atas sukses itu. Salah satu faktor yang membantu keberhasilan PSSI adalah gaya kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Cardono, yang kebapaan dalam mendekati para pemain. Ia juga tidak turut campur dalam masalah teknis tim nasional. Ricky Yaakob sekarang sudah di panggung kehormatan. Kami mendapat mohon pengaluman dengan medali emas hormat pertama berkenan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Kusuma untuk juga menyerahkan mendapatkan salam medali dari emas Ibu Marwira di Kusuma. kepada pemenang pertama